La ilaha billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Yang sangat saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Qasim yang telah berkenan menyediakan kediamannya untuk tempat kita berkumpul ini. Para sesepuh al-mukarramun, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sekalipun tadi berulang-ulang dikatakan tanpa konsep, tanpa persiapan, tanpa rencana, nggak usah kecil hati Pak Haji Qasim, karena dalam peribahasa Arab dikatakan as-sudfatu khairun min alfi mi'ad. Kebetulan sekali lebih baik daripada 100 rencana. Sering kita berencana gagal, tapi yang terjadi adalah kebetulan. Dan kebetulan ini sesungguhnya itulah hidup kita ini. Jadi kebetulan itu kan sekali, kalau terus-terusan kan bukan kebetulan juga. Jadi kita ini ya sesungguhnya ya memang itulah namanya kebetulan. Yang kita rencanakan itu sesungguhnya menurut kita begitu terjadi, yaitu kebetulan juga. Dari mulai kita lahir juga kebetulan kok, rezekinya kebetulan, jodohnya kebetulan, sampai mati juga kebetulan juga. Sampai dirancanakan. Jadi alhamdulillah saya juga lahir di dunia ini kebetulan. Saya tidak punya rencana. Juga saya tidak diberi hak memilih keluar dari perut siapa. Alhamdulillah keluar dari perutnya Ibu Haji Zainab, anaknya pakai Yasin, anaknya Ibrahim, orang lurah. Ya itu juga kebetulan. Kalau seandainya saya disuruh milih, mah milih pengen keluar dari perutnya Ibu Tin. Ya kan gitu. Ya itulah kita syukurnya semuanya itu, dan inilah kebetulan yang namanya kebetulan gedean ini nih. Artinya tanpa duga-duga begitu cepat kita hanya berapa saat oke siap pada semuanya ini. Luar biasa. Dan belum tentu kita rencanakan bisa hadir sebanyak ini, kadang-kadang semuanya berhalangan. Kemudian lagi bahwa memang saya ini rajin mengajak orang berdoa. Di laut malam Sabtu juga kita ada istighosa. Ini malam ini juga ada jalannya mau ke Tegalagung juga untuk istighosa juga. Kok apa sih doa untuk apa gitu. Ya mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin tidak melihat begitu penting doa itu. Apalagi orang-orang yang ultra rasional, yang penting kerja keras, doa itu nggak ada artinya. Ya biar aja lah kalau ada mereka yang mengatakan begitu. Itu saya juga tidak akan membantah, ya udah kalau Anda yakinnya begitu. Tetapi ada satu sisi, baterainya berapa kali ya? Ada, iya. Jadi ada satu sisi kenapa saya itu kok rajin banget ngajak orang berdoa begini Pak, bahwa maksud saya begini, dari kita ngajak berdoa itu yang intinya mah saya mengajak teman-teman semuanya bersyukur kepada Allah. Sebab kalau kita mendapat sesuatu tidak didahului dengan berdoa dulu, prangsane oli dewek. Semene ki oli pegel kin ki, oli kengelan kin ki, banting tulang peras keringat. Siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, banting tulang peras keringat melihat kita. Cuma satu. Waduh.
Kalau kita dulu tidak minta, ujung-ujung dapat duit, bisa beli mobil, bisa beli rumah, lalu ditanya bagaimana ceritanya kok kamu bisa jadi kaya, apa jawabannya? Dan ini sudah saya uji di lapangan. Saya nih dapat segini nih, bukan hasil korupsi, ini hasil kerja keras, kan gitu. Jam 4 pagi sudah keluar rumah, pulang jam 10 malam, peras keringet banting tulang. Hampir semua orang yang saya tanyakan, bagaimana ceritanya engkau mendapatkan uang sebanyak itu, jawabannya seperti itu. Hampir tidak ada yang mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini adalah anugerah Allah. Udah nggak ada. Artinya kalau begitu kiatnya supaya orang bersyukur, yaitu kita ajak orang untuk berdoa. Kalau dapat, maka akan mendorong dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga kita mesti memahami bahwa kita orang Islam, kita berkewajiban ibadah. Ibadah itu intinya adalah doa. Iya, karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Doa itu otaknya ibadah, brain ya. Kepolonya ibadah itu adalah berdoa. Termasuk juga sholat. As-sholat itu ad-doa. Makanya pantas as-sholatu imaduddin. Karena doa itu ad-doa, as-sholat ad-doa. Jadi as-sholat imaduddin sama dengan ad-doa wa imaduddin. Sholat adalah doa. Sholat yang agama, berarti doa adalah yang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang berdoa berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad haddamadin. Barang siapa yang meninggalkan doa atau sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Kenapa demikian? Karena ternyata memang bersyukur kepada Allah itu tidak mudah. Percaya, tidak mudah bersyukur itu. Sampai-sampai Nabi Sulaiman sendiri meminta kepada Allah, sengaja minta diberikan hati yang kokoh, diberikan kekuatan batin, supaya aku bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Tanpa penguatan, tanpa equity dari Tuhan, sulit rasanya kita bersyukur. Makanya Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah kokohkan jiwaku, ya, berilah aku kekuatan di dalam batinku, an ashkura ni'mataka, supaya aku bisa mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang telah kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, wa a'mala ya salihan tardah, dan supaya dengan nikmat itu saya bisa beramal yang saleh, tardahu, yang kau ridai. Jadi artinya tanpa adanya dukungan dari Allah, sulit kita ini bersyukur. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita ini ilmu ya, ini ilmu. Anak saja, semua anak sadar dari mana keluarnya pelangsana metusin selakonan, ya kan, ngolor-ngolor kopek ke siapa sih rako, ya kan, sampai nyebokinya, sampai nyusuinya, sampai bedonginya, sampai menyekolahkannya bertahun-tahun. Banyak nggak anak yang tidak berterima kasih kepada orang tuanya? Kayak beli bocah blok-blok ya. Kelihatan mata saja dia mengingkari kebaikan orang tuanya. Apalagi cara Allah memberikan rezeki yang kebanyakan tidak secara langsung, yang tidak kelihatan tangan Allah menjulur kepadanya. Bagaimana dia bersyukur? Yang kelihatan saja. Ya. Jadi kekecewaan orang terhadap
siapapun yang pernah dibantu, ditolong, dikasih duit segala macam, lalu dia tidak mengakui, tidak membalas budi, tidak menghargai, kekecewaan itu sangat banyak sekali dalam masyarakat dan terjadi sehari-hari, sehingga peribahasanya pun banyak. Ada istilahnya kacang lupa, tulisnya kayak nulung kiri kecempet. Nah, artinya dia terjepit pintu, kita tolong, kita lepasin, begitu lepasin malah gigit kita kan gitu. Ada lagi peribahasa air susu dibalas air tuba, dipai ating rogo. Ini peribahasa ini kan sebagai intisari pengalaman kemanusiaan, bahwa terlalu banyak orang yang tidak bersyukur, tidak menghargai kebaikan orang lain. Makanya syukur ini juga disebut ibadah yang paling tertinggi adalah ibadah syukur. Saking sedikitnya orang bersyukur, ya, kalau orang sabar mah banyak. 100 orang diuji dengan sakit, dengan kemiskinan, dengan kesulitan. Dari 100 orang masih mungkin 80 orang bisa menanggung sabar dan lulus ujiannya. Tapi kalau orang diuji dengan harta yang banyak, dengan kesehatan, dengan pangkat, dengan uang yang banyak, terus diuji bersyukur, paling-paling 5 orang yang lulus. Jadinya bahwa diuji sabar itu mudah untuk lulusnya, tapi kalau diuji syukur sulit lulusnya. Makanya Allah juga berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun, dan sedikit, min ibadiyah, diantara hamba-hambaku, asyakur, yang bersyukur. Wa qalilun, sedikit. Dari mana sebenarnya? Min ibadiyah, dari hamba-hambaku. Hambanya Allah banyak atau sedikit? Banyak sedikit. Seperti siapa hambanya Allah? Aulia. Ya itu hamba Allah. Baka mantalkum sih. Ya kum madudu ibadallah, kum akunyukullah kunku. Termasuk kita mungkin banyak juga yang kunyukullah nih. Kalau ibadallah sedikit, yang kita panggil ibadallah, rijalallah, arithuna. Siapa Abdullah tuh? Ya paling-paling saya sadar itulah, ya kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Dunun Al-Masri, Abdul Hasan Al-Saduli. Iya, masa mancarmun. Ya, ya kalau yang kita ini kan termasuknya bukan ibadah Allah, paling-paling kunyukullah gitu. Jadi sedikit dari ibadah Allah yang sedikit, dari sedikit dari sedikit. Artinya minoritas dari minoritas. Asyakur, yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu bisa dihitung jari. Kenapa? Karena saking sulitnya. Nah, kata kuncinya orang itu bersyukur, makanya ada kata kunci. Setiap Allah dalam ayat menceritakan aku berikan engkau nikmat, ya, selalu ditutupi la'allakum tashkurun. Jadi memang target dari Allah berikan nikmat supaya kita bersyukur, didorong kita bersyukur. Tetapi betapa sulitnya kita bersyukur. Itu kira-kira maksud daripada doa wa adalah semacam itu, supaya kita bisa meningkatkan rasa syukur. Dan ini ceritanya wa itu adalah sudah mulai saya amalkan sejak tahun 91 sampai sekarang 2018, jadi sudah 27 tahun. Dari kita bikin pondok di atas sana orang tua 80 bata, ya, sampai sekarang sudah di Sampinggan dan sudah menjadi pondok yang terbesar malah di Indramayu. Modal wamimah. Iya, iya. Tapi ya itulah, bahwa saya tidak punya modal, hanya punya modal doa, tapi saya punya modal keyakinan.
Oleh karena itu, yuk kalau berdoa, satu persyaratan yang tidak boleh kita lupakan. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, kamu yang harus yakin betul bahwa doamu pasti dikabul oleh Allah. Ajak kayak wong dermayo, ya wis jangan terjajal. Masa bisa lo dijajal? Jajal ya, selim kan, ya wis saya jajal. Memangnya Allah dijajal? Mau dicoba Allah? Jangan mencoba-coba. Pokoknya minta yakin. Satu dasar pemikirannya bahwa kalau kita tidak minta sama Allah, minta sama siapa lagi? Wa antum muqinuna bil ijabah. Kapan dikabulkannya? Ya terserah Allah. Belum tentu yang kita minta itu dikabulkan itu, karena Allah tahu itu tidak pantas, maka dikasih yang lain yang lebih baik. Karena bisa saja, ya bisa saja mintanya kita sesuatu kepengennya cepat. Nah, jangan sekali-kali minta kepada Allah itu mengatakan hari ini, besok, segera, cepat, aja kesuwen, kulma dudundung aku ngatur alanya. Ya minta saja, dikabulkannya kapan terserah Allah, tapi yakin bahwa doa kita akan dikabul. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, ancamannya adalah kita akan dicap oleh Allah sebagai kafir. Ya. Sementara pada kajian-kajian biasa di majelis taklim, mungkin kita sering mendengar baca kitab, mungkin ceramah menyepelekan tidak bersyukur. Karena wala in kafartum inna azabi lasyadid, itu dikatakannya itu namanya kufur nikmat. Jadi dikiranya kalau tidak bersyukur itu namanya kufurnya kufur nikmat. Ya beli apa kufur nikmat. Dikiranya kader. Kalimat kader ini artinya sepele dan kecil. Kader sih. Ya kun makader kufur nikmat. Kader itu artinya menyepelekan. Padahal kalimatnya jelas, inna azabi lasyadid. Jadi duduk diselentik, dipecel sih raga dengan bakal bisa disatu sekalian. Inna azabi lasyadid. Inna harfu taukid. Ya kan? Azabi isimnya inna, lasyadid lamnya lam taukid lagi. Syadidnya keras, siksaku sungguh sangat keras. 2 kali taukid, tidak main-main di sana. Dikiranya kalau tidak bersyukur tuh tidak berdosa. Lebih dari itu, Allah sendiri mengatakan orang tidak bersyukur tuh disebutnya orang kafir. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi orang yang tidak bersyukur dalam bahasa Al-Qur'annya disebutnya la in kafartum. Ya, bukan la in angkartum, la in kafartum. Bukan la in kadzabtum, la in kafartum. La in kafartum kafir. Kafir apa? Ya kafir. Jadi begini, kadang-kadang orang tidak mengerti bahwa kenapa sebegitu penting mengajak orang bersyukur. Karena sementara di masyarakat kita tidak bersyukur tuh orang dikiranya tidak berdosa ya. Betul nggak? Tidak bersyukur tuh dosa nggak? Kadar tak? Pakai kadar tuh kecil ya? Ya kadar lah, cuman ya enteng gitu. Oke, saya ingin berikan satu ilustrasi aja. Umpamakan Pak Qasim jadi contoh deh tuan rumahnya.
Ada anak yang nakalnya sok ngambilin duit 5.000 kan gitu, ya kan, ketangguhan, cewer nggak, ampun ma ampun, selesai. Kadang-kadang dari rumah berangkat ternyata nggak ke sekolah, main dingdong di pleret, ketangguhan, ayo ampun ma, selesai. Semua kesalahan anak-anak kita, ngambil uang, nggak sekolah, sembayangnya nggak sembayang, mungkin ya maksud saya gitu. Artinya ya nakal, ya berkelahi, semuanya nggak ada persoalan. Kita siap memaafkan kesalahan anak kita apapun, iya kan? Merusak rumah umpamanya kan gitu, banting kaca, enggak, semuanya begitu anak mah pangapura, selesai. Tapi begitu anak itu yang kita muliakan, yang kita bimbing, kita didik sejak kecil mula sampai selesai SD, SMP, SMA, sarjana, jadi dokter kaya, bisa bikin rumah sakit, sampai miliarder. Ketika diwawancara diinterview oleh wartawan, berapa banyak orang tua Anda memberi modal? Saya tidak pernah diberi modal sedikit pun oleh orang tuaku. Ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Bapaknya dengar, nangis. Dia nggak bisa marah, nangis dia. Anaknya tidak mengakuinya. Percaya nggak? Begitu ketemu, mulai hari ini engkau bukan anakku lagi. Selesai, mana nikah. Paham? Orang dikiranya tidak bersyukur, tidak mengakui kebaikan Allah, dikiranya tidak dosa besar dikiranya. Itu makanya saya kedereng-dereng ngajak doa lagi supaya nanti kalau dapat rezeki segera kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa setelah itu? Saya ingin terus menjelaskan. Nah, kalau kita dapat kenikmatan, kemudian kita bersyukur, berbeda dengan kita tidak mengakui diberi oleh Allah, kita dapat rezeki tidak bersyukur, akan berbeda. Kalau kita telah mampu mensyukuri nikmat itu, percaya atau tidak, nikmat itu bernilai jauh lebih besar daripada kita tidak bersyukur. Ya, kegembiraan kita luar biasa mendapatkan rezeki itu. Ya, kemudian juga kualitas kita menikmatinya akan berbeda dengan ketika kita tidak bersyukur. Dan nanti di penghujungnya kita mendapat bimbingan dari Allah karena kita bersyukur, maka rizki yang Allah berikan itu betul-betul akan barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita. Tanpa itu, percayalah, begitu kaya kawin lagi. Percaya nggak? Untuk melacur ke sana di Alexis, untuk berjudi, untuk segala macam kemaksiatan dilakukan semuanya karena uang berlimpah. Jadi itu yang kita harapkan, naudzubillah min dzalik, jangan sampai uang kita banyak, rezeki tambah lancar, tapi akhirnya kita karena tidak bersyukur, akhirnya rezeki itu tidak ada manfaatnya, malah mencelakakan diri kita sendiri. Atau paling tidak, kalaupun tidak mencelakakan diri kita sendiri, tidak bermanfaat untuk diri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Terlalu banyak Bapak-Bapak sekalian orang yang bekerja siang dan malam, banting tulang beres keringat, bisnis usaha jadi leveransir, jadi pemborong, jadi semuanya, sampai mobil 10 biji,
rumah 3 biji ya. Rumah mobil 10 itu bukan mobil Avanza ya, Lamborghini, Rolls Royce, Bugatti, S600 ya kan gitu. Yang sejenis itu yang di atas 14 miliar harganya itu. Rumahnya 3 seharga 30 miliar. Ya. Saya melihat sendiri terlalu banyak orang yang uangnya berlimpah ruah. Ya, tetapi ternyata dia tidak ada waktu untuk menikmati hartanya itu. Ya, berpelukan dengan istri sebulan sekali, Singapura, Hong Kong, Taiwan, ya, sebulan sekali. Ya, ya, dengan istri juga dia pernah masa tidurnya seharinya 3 jam, makan aja ditelan, nggak pernah dikunyah apa. Setiap hari dia tidak pernah menikmatinya. Kedua, yang ketiga, bentuk orang tidak bersyukur. Sawahnya 80 hektar. Kaya nggak? Menurut bapak-bapak, kalau orang punya sawah 80 hektar, kaya nggak kira-kira? Kaya. Kaya. Ternyata sikil beli pernah nganggo sepatu. Ya, lidah ini belum pernah makan sate. Setiap hari makannya sama bakaran petek. Sayurnya jangan lompong. Anaknya nggak ada yang sekolah. Ngepingnya tiap tahun harus beli sawah sehektar. Iya, sampai anak aja makan secentong, tidak boleh urung. Ya, sekolah tidak, baju saja belacuk. Ya, tetoron kemahalan tetoron tuh. Sawahnya berapa? Ternyata tidak bermanfaat untuk dirinya. Lidahnya saja nggak pernah makan sate kambing kok. Kakinya saja belum pernah pakai sepatu. Kalau mati ditinggal nggak? Jadi untuk apa harta itu? Tidak dinikmati oleh dirinya sendiri, tidak juga dinikmati oleh anak dan istri. Apakah seperti itu kita menghendaki rezeki? Enggak kan? Ya iya. Jadi artinya bahwa kita sendiri nanti kalau kita bersyukur ada 2 hal yang penting. Satu, kualitas kenikmatan itu betul-betul kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa dengan mendapatkan rezeki itu. Itu satu. Dan yang kedua, rezeki itu akan digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat dan berguna untuk diri kita dan keluarga kita semuanya. Itu namanya keberkahan. Bukankah seperti itu yang kita inginkan? Nah, itulah makanya yuk kita berdoa baca hikmah ini. Tapi ya perlu selalu diingatkan bahwa setiap kita berdoa jangan lupa kokohkan hati kita. Minta kepada Allah supaya hati kita lebih kokohkan, dikuatkan supaya bisa bersyukur kepada Allah. Dan percayalah, yakinilah bahwa doa kita pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja harapan saya. Mudah-mudahan Jam'iyah Doa Walma ini berkesinambungan ya untuk selamanya ya, dan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi rizki yang berlimpah ruah. Amin. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.